teknologi manajemen? Semua orang pasti memahami jika dalam bisnis, sistem pengelolaan atau manajemen yang mumpuni menjadi kunci penting untuk meraih kesuksesan. Tidak hanya soal aktivitas operasionalnya saja, tapi manajemen juga perlu dilakukan dalam banyak hal lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Salah satu contohnya adalah pengelolaan pada ilmu pengetahuan atau bisa juga disebut sebagai teknologi manajemen. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan teknologi manajemen adalah sebuah teori pengelolaan atau manajemen ilmu pengetahuan. Pengelolaan ilmu pengetahuan tersebut amat penting untuk dilakukan oleh semua pebisnis, khususnya yang masih pemula karena pengetahuan dan wawasan menjadi aspek krusial untuk mengembangkan bisnis. Pengetahuan yang telah didapatkan tentu harus dapat dikelola secara optimal agar mampu memberi dampak positif pada perkembangan bisnis. Manfaat teknologi manajemen. Adanya teknologi manajemen begitu penting dibutuhkan oleh perusahaan dengan skala mikro hingga besar. Di samping itu, paling tidak ada beberapa manfaat teknologi manajemen yang penting untuk dipahami, antara lain. 1. Lebih efisien mengambil keputusan bisnis. Pengambilan keputusan oleh perusahaan yang memiliki pengelolaan pengetahuan sudah pasti bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Konsep tersebut mampu membantu perusahaan mendapatkan akses pendapat serta pengalaman berbeda dan menciptakan perspektif lain guna mengambil keputusan dengan lebih tepat. Jadi, keputusan yang diambil secara efektif mampu memberi dampak yang positif terhadap perusahaan maupun pihak lain yang juga berkepentingan. 2. Lebih mudah mengakses pengetahuan dan informasi. Adanya teknologi manajemen mampu mempermudah proses akses informasi maupun individu yang memiliki pengetahuan untuk kebutuhan perusahaan. Hal ini bisa meningkatkan produktivitas dari setiap pihak dalam sebuah perusahaan, sehingga kinerjanya pun juga menjadi lebih efektif. 3. Efisiensi pada setiap unit operasional. Melalui pengelolaan wawasan atau pengetahuan ini pula perusahaan mampu menjadikan setiap bagian dari organisasinya lebih mudah dan cepat mengakses informasi baru. Kinerja para karyawan pun bisa menjadi lebih cepat. Tidak hanya itu, melalui kolaborasi antara teknologi dan sumber daya manusia perusahaan mampu memperbaiki performanya secara menyeluruh. Komponen utama teknologi manajemen. Setidaknya ada 4 komponen utama yang ada pada teknologi manajemen. A. Komponen pertama dari teknologi manajemen adalah memiliki sifat distrik. Maksudnya, pengelolaan pengetahuan tidak akan memiliki arti jika tidak diproses. Hal ini berlaku pada jenis data, misalnya angka, kata, tabel, kode, hingga basis data atau informasi tertentu yang lainnya. B. Komponen selanjutnya yaitu data yang telah diproses akan memiliki arti saat sudah dihubungkan dengan komponen yang lainnya. Informasi ini dapat berupa gagasan, konsep, ide, cerita, maupun kalimat yang sederhana. C. Komponen lainnya adalah serangkaian informasi atau data yang telah terorganisir mengenai sebuah bidang yang khusus sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Pengetahuan tersebut meliputi kerangka kerja yang bersifat konseptual, cerita kompleks, fakta, teori, maupun aksioma. D. Terakhir ada hasil penerapan pengetahuan yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, komponen ini bisa berupa paradigma, tradisi, filosofi, sistem, buku, kebenaran, dan juga prinsip. Jenis pengetahuan pada teknologi manajemen. Pada teknologi manajemen, aspek yang utama dan menjadi subjek dari manajemen tersebut adalah pengetahuan atau wawasan itu sendiri. Secara umum, terdapat 2 jenis pengetahuan atau wawasan yang perlu diketahui, antara lain. 1. Tacit atau know-how.
Pada pengetahuan jenis ini masih berupa pemikiran yang ada pada otak atau pikiran manusia. Touch-it termasuk sebagai bagian yang masih sangat susah untuk dipahami, diartikan, atau dikomunikasikan menggunakan bentuk lainnya yang lebih terstruktur. Alasannya karena jenis pengetahuan ini diambil dari sumber pengetahuan, yakni pengalaman pribadi, intuisi, maupun konteks yang masih cenderung belum pasti. 2. Eksplisit atau know-what. Kebalikan dari touch-it, jenis pengetahuan eksplisit adalah sebuah wujud pengetahuan yang cenderung lebih mudah dipahami, diartikan, atau dikomunikasikan pada bentuk yang lainnya dan lebih terstruktur. Pada pengetahuan jenis tersebut, proses penjelasannya bisa lebih mudah dilakukan menggunakan media tertentu dan dapat dikelola menggunakan sistem knowledge management. Keuntungan penerapan knowledge management. Kelemahan penerapan knowledge management. Keuntungan: A. Kinerja lebih efisien. B. Kemampuan untuk mengambil keputusan dengan lebih efektif dan cepat. C. Meningkatkan kolaborasi antar karyawan. D. Optimasi pada proses pelatihan. E. Meningkatkan retensi serta kebahagiaan karyawan akibat adanya peningkatan pelatihan, inovasi, dan ilmu pengetahuan. Kelemahan: A. Sulit menemukan cara efisien dalam mencatat wawasan atau pengetahuan terkait bisnis. B. Semua informasi dan sumber yang didapatkan berisiko gampang ditemukan orang lain. C. Lebih sulit mendorong individu untuk saling menggunakan, membagi, serta menerapkan pengetahuan. D. Sulit mengintegrasikan pengelolaan pengetahuan dengan semua tujuan serta strategi dari bisnis perusahaan. Kita akan memasuki knowledge sharing. 1. Definisi knowledge sharing. Secara harfiah, knowledge sharing berarti penyebaran ilmu pengetahuan. Knowledge sharing bisa diartikan secara mudah atau dimaknai sebagai kegiatan manajemen di perusahaan yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu atau informasi. Biasanya hal ini bisa berwujud dalam bentuk kegiatan diskusi, presentasi, tutor, dan masih banyak lagi lainnya. 2. Pengertian knowledge sharing dari ahli. Menurut Visvalingam Supiah and Manjit Singh, 2011, menyatakan bahwa knowledge sharing adalah interaksi dan komunikasi antara individu maupun unit bisnis. Dari sini dapat dijabarkan bahwa knowledge sharing merupakan sebuah aktivitas interaksi antara individu dalam sebuah bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain dengan cara bertukar pikiran, pendapat atau informasi yang dimiliki. Komponen yang satu ini memegang peran yang sangat krusial dalam perusahaan karena dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi. 3. Pentingnya knowledge sharing bagi perusahaan. Knowledge sharing adalah hal yang bisa dibilang penting meski sifatnya tidak resmi atau non-formal. Hal ini dikarenakan berbagi ilmu bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu kebutuhan atau kondisi tertentu. Dalam aktivitas ini, ilmu yang dibagikan pada satu sama lain pun tak terbatas karena bisa mencakup keseluruhan informasi secara umum. Bahkan bisa juga karyawan bertukar pikiran tanpa harus membicarakan perihal bisnis atau pekerjaan. Misalnya, tentang pengembangan diri dari luar atau informasi apapun yang akan menambah kapasitas wawasan mereka. Nah, meski sifatnya non-formal, knowledge sharing bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Hal ini karena bisa memudahkan karyawan berinteraksi saat kerja, terutama dalam hal berbagi pengalaman dan masalah pekerjaan masing-masing. Lewat cara inilah, para karyawan akan memahami job deskripsinya masing-masing dan saling bertukar pendapat terkait pekerjaan mereka. 4. Manfaat knowledge sharing bagi perusahaan dan bisnis. Lewat penjelasan singkat di atas maka dapat dikatakan bahwa aktivitas berbagi pengetahuan ini sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat, baik untuk individu maupun bagi perusahaannya. Nah, di bawah ini kami sudah rangkumkan beberapa manfaat knowledge sharing yang diterapkan dalam sebuah bisnis atau usaha.
1. Meningkatkan kinerja perusahaan dari karyawan. 2. Meningkatkan nilai perusahaan terutama dalam hal ilmu dan inovasi. 3. Ilmu yang diserap bisa diaplikasikan di luar kantor dan bermanfaat. 4. Meningkatkan komunikasi dan relasi antar karyawan. 5. Memudahkan karyawan dalam membagi ilmu dan inovasi. 6. Mengasah bakat karyawan dalam beberapa bidang misal public speaking. 7. Meningkatkan kompetensi dalam waktu relatif singkat. 8. Meningkatkan kerjasama antar karyawan atau unit bisnis. 4. Kapan dan bagaimana memulai knowledge sharing? Tidak ada yang salah jika Anda baru memulai knowledge sharing dari sekarang. Bukankah lebih baik terlambat daripada tidak pernah memulainya? Nah, untuk memulainya, Anda bisa membuat kegiatan ini dengan sesuatu yang menarik seperti kegiatan diskusi dan presentasi. Waktunya pun bisa diatur dengan mudah semisal sebulan sekali atau bisa dibuat lebih sering seperti seminggu sekali setiap weekend. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan orang sebagai pembicara dan memiliki tema yang beragam setiap waktu. Buatlah kegiatan ini menarik sebagai ajang diskusi ide, pengetahuan, dan pengalaman masing-masing. Dengan pelaksanaan yang menarik dijamin karyawan tidak menganggap kegiatan ini membosankan, berat, atau dianggap sebagai pekerjaan baru. Bila perlu, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan didokumentasi dan hasilnya disimpan dalam sebuah web atau penyimpanan. Hal ini akan bermanfaat apabila nantinya pengetahuan ini dibagikan kepada semua pihak di kantor, terutama bagi yang menyukai belajar atau diperuntukkan karyawan yang baru bergabung dengan tim dalam perusahaan. Peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan knowledge sharing yang sangat mudah dan bermanfaat. Diharapkan dengan adanya ini, kompetensi dan pengetahuan akan bisa terserap dengan baik agar perusahaan dan bisnis semakin maju dan bernilai ke depannya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami.